Saya akan menjelaskan terkait pengadaan barang dan jasa, atau kalau dulu itu istilahnya sistem lelang, kalau sekarang mungkin mata kuliahnya pengadaan barang dan jasa. Kenapa kita perlu mengetahui atau kita perlu eh, terkait mata kuliah pengadaan barang dan jasa? Kalau kemarin saya sudah memberikan materi di awal, kemudian ada beberapa pertanyaan. Nah, kalau kemarin saya itu men-share materi terkait Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Nah, peraturan ini sudah tidak digunakan lagi karena ada Peraturan Presiden yang lebih baru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Kenapa Pak eh, harus tahu terkait Peraturan Presiden? Karena di sini Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 itu terkait pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Jadi ketika kalian nanti mengikuti lelang ataupun mengikuti pengadaan barang jasa, maka kalian harus mengikuti peraturan atau undang-undang atau aturan mainnya yang ada di peraturan presiden. Makanya untuk perkuliahan ini kalian harus paham, nanti saya jelaskan satu persatu terkait Perpres ini isinya apa aja, kemudian teknisnya seperti apa. Nah, di Perpres ini saya harapkan kalian nanti mendownload, kemudian kalian baca, minimal kalian baca-baca isi dari peraturan presiden itu apa aja. Pembaruan di Perpres nomor 54 tahun 2010 dan Perpres nomor 16 tahun 2016. Jadi ini yang lebih baru, maka yang kita gunakan adalah ini. Aturannya seperti ini. Oke, apa aja perubahan? Jadi perubahan apa aja yang ada di Perpres nomor 16 tahun 2018? Ada latar belakang, kemudian ada pokok yang perubahan, ada pengaturan baru apa aja, ada perubahan istilah. Perubahan istilah itu namanya mungkin nomenklaturnya, ada perubahan definisi, pengertiannya, dan perubahan pengaturan. Jadi intisari dari Perpres nomor 16 tahun 2018 itu isinya seperti ini. Kita breakdown satu persatu. Nomor satu ya, terkait dengan latar belakang. Kenapa adanya Perpres ini? Latar belakangnya karena pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Kemudian latar belakang kedua, perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya atau yang disebut dengan value for money dan distribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Nah, ini beberapa latar belakang kenapa ada Perpres nomor 16 tersebut. Kemudian adanya arahan Presiden terkait percepatan pembangunan. Kemudian adanya keputusan Presiden nomor 11 tahun 2016 dan adanya tindak lanjut rapatnya. Ini beberapa latar belakang aja. Yang terpenting nanti esensi dan tata caranya. Nah, di sini kenapa dilakukan perubahan untuk mensimplifikasi, maksudnya kita lebih ke best practice. Kalau yang lama itu banyak mengatur hal-hal yang normatif, maka adanya peraturan terbaru dibuat praktis, lebih mudah dilaksanakan, kemudian aturan-aturan yang terlalu ribet bisa disederhanakan dan lain sebagainya. Nah itu pokok perubahannya. Kemudian kalau kita melihat di Perpres itu ada babnya sampai berapa ini? 13, 14. Jadi ada 14 kalau di Perpres ini. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini, nomor 16 tahun 2015. Nah, ini berubahnya di mana, Pak? Nah, di sini bab-babnya ini. Nanti kalian perhatikan. Nah, ini ada bab. Di sini ada penelitian, ada tender internasional dan dana PLN atau HLN di sini.
Yang semula 19 bab 139 pasal menjadi 15 bab 94 pasal. Nah ini kalau saya kira kalau satu semester ini juga nggak cukup, nanti saya jelaskan yang inti-inti saja. Nah ini kemarin juga sudah saya jelaskan sekilas terkait tujuan pengadaan. Apa saja tujuan pengadaan. Di sini ada value for money, yaitu menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kemudian tujuan lainnya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sampai dengan mendorong pengadaan berkelanjutan. Nah, ini tujuan pengadaan di pengaturan terbaru di Perpres nomor 16. Kemudian yang kedua adanya pekerjaan terintegrasi. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi terintegrasi antara misalnya pekerjaan konsultasi, pengerjaan konstruksi itu saling berkaitan. Misalnya ini pekerjaan terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan, pekerjaan desain dan pekerjaan IT solution, pekerjaan EPC, pengerjaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan dan lain-lain. Nah, semua pengadaan barang dan jasa atau di dalam sistem lelang ini saling terintegrasi di pengaturan terbaru. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perencanaan pengadaan. Adanya sumber dana APBN, sumber dana APBD. Kemudian perencanaan pengadaan melalui penyedia bisa berupa penyusunan spesifikasi teknis atau yang disebut kerangka acuan atau KAK. Kemudian penyusunan perakiraan biaya atau RAP. Kemudian ada pemaketan pengadaan barang dan jasa, konsolidasi pengadaan barang dan jasa, yang terakhir adalah penyusunan biaya pendukung di pengaturan nomor 3. Kemudian perubahan lagi yang keempat di agen pengadaan. Agen pengadaan ini istilahnya juga berubah. Jadi sebaiknya sebelum kalian membaca atau Perpres 16, kalian juga harus tahu di Perpres 54 sehingga tahu perbedaannya. Kemudian kalau di Perpres ini ada namanya istilah UKPBJ, yaitu pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dipercayakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Jadi di sini yang dipasrai, istilahnya yang ditugasi untuk melaksanakan pengadaan. Nah ini istilahnya UKPBJ. Jadi ini namanya UKPBJ, kalau yang lama namanya Pokja. Kemudian agen pengadaan dapat berupa UKBC pada kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, atau pelaku usaha, yaitu badan usaha ataupun perorangan. Kemudian apalagi? Yang kelima adanya konsolidasi pengadaan. Nah, itu yaitu strategi pengadaan barang dan jasa yang menghubungkan beberapa paket pengadaan barang atau jenis. Jadi adanya perencanaan mulai dari tahap perencanaan sampai serah terima pekerjaan. Kalau yang di awal kemarin sistem pengadaan itu mulai tahap prakualifikasi sampai SPK, surat perintah kerja. Dari situ harus terjadi harus adanya mulai sini ya, mulai perencanaan sampai yang tahap terakhir ini ya. Kemudian ada tahap ke-6 atau swaklola. Tadi ada yang menanyakan, Pak, kalau saya mau ikut lelang itu apakah harus badan usaha? Nah, di sini di Peraturan Presiden nomor 16 itu ada namanya swaklola. Nah, bisa berupa dari CV ataupun PT, bisa juga perorangan atau swaklola. Nah, di Peraturan Presiden ini sudah ditambahkan pada tipe 3 ini. Nah, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Ini lebih terperinci. Nanti kalian baca sendiri ya yang ini ya. Kemudian pengaturan yang baru apa yang berubah? Ada repeat order, yaitu penunjukan penyediaan jasa konsultasi dapat dilakukan berulang kali melalui proses penunjukan langsung. Pemerintahan berulang dilakukan paling banyak 2 kali. Jadi di sini kalau kalian baca ada namanya penunjukan langsung, ada namanya pengadaan langsung. Nah, itu beda. Ya. Kemudian yang ke-8 ada e-reverse auction,
yaitu merupakan metode penawaran harga secara berulang. Biasanya kalau di metode lama ada penawaran satu, sampul satu, buka sampul satu, kemudian penawaran yang kedua. Kalau di Perpres ini langsung digunakan, misalnya digunakan pada tender cepat. Ini kenapa? Untuk efisiensi waktu. Jadi ketika ada proses tender atau proses lelang itu kan pasti membutuhkan waktu. Mulai tahap kemarin ya ada tahap prakualifikasi, ada tahap selain prakualifikasi apa? Yang pertama tahap prakualifikasi, ada pengumuman, ada evaluasi sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, seperti itu. Kemudian dalam Perpres ada pengecualian. Yang pertama apa? Pengadaan barang jasa pada badan layanan umum. Ini ada peraturannya sendiri, misalnya di rumah sakit dan fasilitas umum lainnya. Kemudian pengadaan barang yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas. Jadi pengadaan yang 4 ini tidak berlaku untuk Perpres ya. Yang ketiga itu pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Kemudian terakhir sudah diatur dalam peraturan undang-undangan lainnya. Nah ini. Kemudian selanjutnya penambahan baru dalam Perpres ada penelitian. Yaitu pelaksanaan penelitian, pemilihan pelaksanaan penelitian, dan kontrak penelitian berbasis output. Jadi outputnya apa? Nah itu yang dilihat nanti ketika di dalam Perpres ini. Kemudian ada e-marketplace. Nah, ketika misalnya kalian sebagai penyedia jasa akan mengadakan komputer ataupun peralatan elektronik. Nah, dari pemerintah itu sudah menyediakan namanya e-katalog. Nah, jenis katalog elektronik itu apa? Jadi di situ sudah ada misalnya pengadaan laptop. Di situ sudah jelas laptop jenis ini, harganya sekian, speknya sekian, itu sudah ada disediakan dari pemerintah. Jadi jenis katalog elektronik ada katalog nasional, katalog sektoral, dan katalog lokal. Nah ini sudah disediakan dari LKPP-nya. Yang terakhir apa? Layanan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan. Jadi dari LKPP menyediakan penyelesaian sengketa apabila ada pihak-pihak yang tidak tidak setuju atau melakukan protes ya. Di sini ada layanannya di sini ya. Di poin 12. Nah, ini perubahan istilah ya. Kalau dari Perpres ini namanya ULP, LPSE, kalau di Perpres 16 namanya UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Kalau yang dulu kita ngomong lelang, sekarang diganti namanya tender. Kalau di Perpres yang lama ada Pokja ULP, namanya yang sekarang adalah Pokja Pemilihan. Kalau yang di sini sistem gugur, di Perpres yang terbaru namanya harga terendah. Kemudian istilah-istilahnya itu KLDI, ini K itu kementerian ya, lembaga, satuan kerja perangkat daerah ataupun institusi. Kalau di Perpres lebih disederhanakan, kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Kemudian dokumen, namanya dokumen pengadaan. Kalau di Perpres ini dokumen pemilihan. Ini ada pejabat panitia penerima hasil pekerjaan atau PPHP. Di sini pejabat panitia pemeriksaan hasil pekerjaan. Ini beberapa istilah yang berubah. Nah, perubahan yang lain ini masih ada 2. Ini saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena ini masih panjang ya.